Kabar sebuah pesawat Yemenia Air Airways yang terkena serangan. Sebuah berita yang mengejutkan dan sulit dipercaya. Di Bandara Internasional Sanaa, jantung transportasi udara Yaman. Bandara ini, yang seharusnya menjadi gerbang harapan, kini menjadi saksi bisu sebuah tragedi. Sangat mengejutkan Yaman, sebuah negara yang sudah lama menderita akibat konflik dan krisis kemanusiaan. Kejadian ini menambah luka dan trauma bagi rakyat Yaman dan juga dunia internasional. Reaksi global pun bermunculan, dengan kecaman dan seruan untuk investigasi yang transparan. Pesawat itu rencananya akan membawa jemaah haji Yaman, orang-orang yang telah lama menantikan kesempatan untuk memenuhi panggilan suci. Untuk perjalanan suci mereka ke Mekkah, sebuah impian yang menjadi kenyataan setelah bertahun-tahun menabung dan berdoa. Ibadah yang bagi banyak orang hanya sekali seumur hidup. Sebuah kesempatan emas yang mungkin tidak akan pernah datang lagi. Laporan-laporan dengan cepat menunjuk dugaan serangan rudal Israel, sebuah tuduhan yang langsung memicu kontroversi dan perdebatan sengit. Ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa menyasar penerbangan sipil, sebuah tindakan yang jelas melanggar hukum humaniter internasional, apalagi yang membawa jemaah untuk ibadah? Apa motif di balik serangan yang mengerikan ini? Serangan itu melanggar kesucian ibadah haji, salah satu rukun Islam yang paling penting, dan keselamatan warga sipil yang seharusnya dilindungi dalam setiap konflik, memicu kemarahan dan ketakutan. Kemarahan atas tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, dan ketakutan akan masa depan yang semakin tidak pasti. Bandara Sanaa, yang sudah menjadi jalur penting yang rapuh di negara yang dilanda perang, kini menjadi lokasi kehancuran. Puing-puing pesawat dan infrastruktur yang hancur menjadi simbol dari tragedi ini. Insiden ini mengancam akan meningkatkan ketegangan di kawasan dan merusak hukum internasional yang melindungi warga sipil. Hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi mereka yang tidak bersalah. Yemenia Airways, dengan armada pesawatnya yang terbatas, menghadapi kerugian besar. Kerugian tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga kepercayaan publik. Dunia menyaksikan, menunggu kepastian dan jawaban. Jawaban yang jujur dan transparan, serta pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan. Bagi warga Yaman, ini bukan hanya serangan terhadap fasilitas, ini adalah serangan terhadap harapan dan keyakinan. Keyakinan akan masa depan yang lebih baik, dan harapan untuk hidup dalam damai. Nasib para penumpang menjadi perhatian utama. Apakah ada korban? Akankah ibadah haji tetap berjalan? Ibadah haji adalah perjalanan damai. Memulainya dengan kekerasan adalah sebuah tragedi. Serangan itu menghancurkan rasa normal dan memperdalam penderitaan Yaman. Kesucian ibadah haji telah dilanggar bahkan sebelum dimulai. Pertanyaan dan keresahan terus ada, sementara dunia menuntut pertanggungjawaban. Bagi warga Yaman, ibadah haji bukan sekadar perjalanan. Ini adalah impian yang sangat berharga, sebuah puncak dari kehidupan spiritual yang mereka idam-idamkan. Ini adalah panggilan jiwa yang mendalam. Ibadah ini adalah hasil menabung bertahun-tahun dengan susah payah, perencanaan yang matang, dan persiapan batin yang mendalam. Sebuah komitmen seumur hidup yang akhirnya terwujud. Setiap rial yang dikumpulkan adalah simbol pengorbanan dan dedikasi. Para jemaah dalam penerbangan ini adalah orang-orang biasa, dari berbagai lapisan masyarakat, yang memiliki satu tujuan mulia, memenuhi panggilan suci ke tanah suci. Mereka adalah orang tua, lansia, yang disatukan oleh iman yang kuat dan harapan yang membara untuk menyempurnakan rukun Islam kelima. Bagi mereka, ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidup. Perjalanan mereka seharusnya menjadi momen persatuan yang mendalam, sebuah kesempatan untuk pembaruan diri, dan refleksi spiritual di tempat yang paling suci bagi umat Islam. Sebuah perjalanan yang melampaui konflik dan perbedaan, menyatukan hati dalam ibadah. Sayangnya, serangan itu tidak hanya menghancurkan rencana perjalanan yang telah lama dinantikan, tetapi juga cita-cita rohani yang telah mereka pupuk selama bertahun-tahun, impian yang kini tampak jauh dari jangkauan. Kabar serangan mengubah penantian penuh harap menjadi kecemasan yang mendalam, menjadi ketakutan dan keputusasaan yang menghantui, bayangan ketidakpastian yang menyelimuti harapan. Dampaknya terasa bagi keluarga-keluarga di seluruh Yaman, dari kota hingga desa terpencil. Di negara yang hancur karena perang dan dilanda krisis kemanusiaan. Penerbangan haji adalah simbol langka dari ketahanan, iman, dan harapan akan masa depan yang lebih baik.
Kerugiannya bukan hanya soal teknis dan logistik semata. Ini adalah krisis rohani yang mendalam bagi mereka yang gagal berangkat haji, sebuah pukulan berat bagi jiwa mereka. Penerbangan dari Yaman sangat jarang ada dan sulit diakses. Dan setiap penerbangan adalah kesempatan yang sangat berharga dan sulit didapat, sebuah anugerah di tengah kesulitan. Serangan terhadap penerbangan ini, yang membawa harapan dan impian, adalah serangan terhadap kebebasan beragama, identitas budaya, dan hak untuk menjalankan ibadah dengan aman. Ini mengirimkan pesan yang mengerikan kepada seluruh dunia, bahwa bahkan perjalanan suci pun tidak aman di masa konflik, bahwa tempat-tempat ibadah pun menjadi sasaran kekerasan. Beban emosionalnya tak terukur bagi para jemaah dan keluarga mereka. Bagi banyak orang yang telah lama menantikan momen ini, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji mungkin tidak akan datang lagi, sebuah kehilangan yang tak tergantikan. Harapan seluruh komunitas hancur dalam sekejap, meninggalkan luka yang mendalam dan rasa kehilangan yang tak terobati. Hal yang suci menjadi rentan terhadap kekerasan dan konflik, dan iman diuji oleh kekerasan yang tak henti-hentinya, namun semangat untuk beribadah tetap menyala dalam hati mereka. Setelah kejadian, situasinya kacau. Pesawat Yemenia yang seharusnya untuk jemaah haji tidak bisa digunakan lagi. Kerugian ini melumpuhkan maskapai yang mengandalkan setiap pesawat untuk menjaga sedikit hubungan internasional Yaman. Bagi para jemaah, persiapan bertahun-tahun berakhir dengan kekecewaan dan ketidakpastian. Pesawat yang tidak bisa terbang itu menjadi simbol impian yang tertunda dan harapan yang hancur. Dampak serangan ini terasa hingga di luar landasan pacu, memengaruhi semua yang bergantung pada armada terbatas Yemenia. Keheningan di Bandara Sana'a sangat terasa. Sebuah perjalanan damai terhenti oleh perang. Tragedi ini menekankan betapa rentannya warga sipil dalam konflik. Perjalanan suci itu terhenti sebelum dimulai. Pihak berwenang Houthi dengan cepat mengutuk serangan itu, menyalahkan Israel dan menyerukan kemarahan internasional. Yemenia Airways menyatakan penyesalan mendalam, menekankan tujuan sipil dan keagamaan penerbangan tersebut. Maskapai ini menghadapi kemunduran operasional yang parah, dengan jemaah yang telantar dan armada yang rusak. Israel, jika memberi tanggapan, kemungkinan akan menyangkal keterlibatan atau meragukan klaim tersebut. Para jemaah sendiri merasa kaget dan putus asa, suara mereka hilang di tengah tuduhan politik. Insiden ini menjadi titik panas dalam konflik regional yang lebih luas. Biaya sesungguhnya ditanggung oleh warga Yaman biasa, yang perjalanan sucinya dirampas. Perhatian dunia tertuju pada para korban yang tidak bersalah, menuntut jawaban dan keadilan. Bandara Sana'a, penghubung Yaman yang rapuh dengan dunia, sekali lagi jatuh dalam krisis. Harapan baru-baru ini akan adanya penambahan penerbangan atau akses bantuan kemanusiaan hancur oleh serangan itu. Serangan itu mengirim pesan yang jelas, tidak ada bagian bandara yang aman, memperdalam ketakutan dan ketidakpastian. Setiap serangan terhadap bandara semakin mengisolasi Yaman, membuat bantuan dan perjalanan semakin sulit. Saat-saat normal yang singkat sangat berharga dan mudah dihancurkan. Beban psikologis bagi warga Yaman yang hidup di bawah ancaman terus-menerus sangat besar. Mimpi memiliki bandara yang aman dan berfungsi terasa semakin jauh. Serangan itu mendorong Yaman lebih jauh ke dalam isolasi dan keputusasaan. Dugaan serangan ini harus dilihat dalam kaitan dengan meningkatnya ketegangan Israel Houthi. Kelompok Houthi, yang bersekutu dengan Iran dan memusuhi Israel, telah menargetkan pelayaran di Laut Merah, meningkatkan konflik regional. Israel memandang Houthi sebagai ancaman dan perpanjangan tangan Iran, meningkatkan risiko konfrontasi langsung. Serangan terhadap Bandara Sana'a, jika terbukti dilakukan Israel, akan menandai peningkatan situasi yang berbahaya. Konflik ini sekarang terkait dengan persaingan regional yang lebih luas dan perang proksi. Insiden ini menunjukkan bagaimana konflik yang jauh dapat bertemu, membahayakan warga sipil. Risiko peningkatan lebih lanjut membayangi dengan warga sipil terjebak dalam baku tembak. Lingkaran kekerasan dan pembalasan dendam mengancam akan semakin memburuk. Poin 5. Korban langsungnya adalah para jemaah yang telantar. Banyak yang lansia, banyak yang tidak punya kesempatan kedua untuk berhaji. Impian dan tabungan mereka hilang dalam sekejap, digantikan oleh ketakutan dan ketidakpastian. Kehilangan satu pesawat saja melumpuhkan perjalanan udara Yaman yang sudah terbatas,
memengaruhi semua yang perlu bepergian ke luar negeri. Serangan ini memperdalam isolasi Yaman, membuat perjalanan penting dan bantuan semakin sulit. Pukulan psikologis bagi bangsa yang sudah menderita ini sangat dalam. Rasa aman dan harapan semakin terkikis. Keterlibatan internasional dengan Bandara Sana'a menjadi semakin berisiko. Dampaknya terasa jauh di luar landasan pacu, memperburuk krisis kemanusiaan Yaman. Serangan itu dengan cepat menuai kecaman dan seruan untuk penyelidikan dari seluruh dunia. Menargetkan pesawat sipil, terutama untuk ibadah haji, adalah pelanggaran berat hukum internasional. Negara-negara mayoritas Muslim dan kelompok hak asasi manusia menuntut jawaban dan pertanggungjawaban. Membuktikan siapa yang bertanggung jawab di zona perang itu sulit, tetapi kebutuhan akan keadilan sangat mendesak. Jika disengaja, serangan itu bisa dianggap sebagai kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa. Insiden ini memperburuk hubungan regional dan memicu krisis diplomatik. Narasi serangan terhadap jemaah haji sangat kuat, menggerakkan kemarahan dan tuntutan untuk bertindak. Upaya mencari keadilan menjadi titik temu bagi komunitas internasional. Tragedi di Bandara Sana'a, sebuah tempat yang seharusnya menjadi gerbang harapan dan koneksi, kini menjadi saksi bisu kehancuran. Ini adalah pengingat nyata akan dampak perang yang mengerikan terhadap manusia, memaksa mereka meninggalkan rumah dan kehidupan mereka. Warga sipil yang hanya mencari kedamaian, tempat berlindung yang aman, dan menjalankan keyakinan mereka dengan bebas, tanpa rasa takut atau intimidasi, terlalu sering terjebak dalam baku tembak yang mematikan, menjadi korban tak berdosa dari konflik yang bukan pilihan mereka. Melindungi mereka adalah kewajiban hukum dan moral, sebuah imperatif kemanusiaan yang tak bisa diabaikan, yang harus ditegakkan oleh dunia, oleh setiap negara dan organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Serangan terhadap perjalanan keagamaan dan fasilitas sipil, seperti rumah sakit dan sekolah, memperdalam trauma yang sudah ada dan melanggengkan siklus kekerasan yang tak berujung. Komunitas internasional harus mengutuk tindakan semacam itu dengan suara bulat dan tegas, dan menuntut pertanggungjawaban penuh bagi para pelaku kejahatan perang ini. Perdamaian sejati membutuhkan lebih dari sekadar gencatan senjata, keadilan yang ditegakkan secara imparsial, rekonsiliasi yang tulus antar pihak yang bertikai, dan penghormatan yang tak tergoyahkan terhadap hak asasi manusia setiap individu. Penderitaan jemaah haji Yaman yang seharusnya berada dalam perjalanan spiritual mencerminkan penderitaan warga sipil tak berdosa di seluruh dunia, dimanapun yang berada dalam konflik dan membutuhkan perlindungan. Melindungi warga sipil bukanlah pilihan, ini adalah imperatif moral. Itu penting untuk harapan perdamaian abadi dan masa depan yang lebih baik bagi semua. Hanya dengan menegakkan prinsip-prinsip ini secara konsisten dan tanpa kompromi, kita dapat mencegah tragedi di masa depan, memulihkan harapan dan membangun dunia yang lebih adil dan damai.